Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada hari ini kita ketemu lagi untuk pembelajaran matematika, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Ananda, semangat selalu untuk belajar matematika. Pelajaran ini adalah pelajaran untuk kelas 7 yang akan dibawakan oleh Desniarti SPD. Oke Nanda, pada kali ini kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita ya Anda semua, pada kali ini kita bisa dapat berkumpul kembali dalam pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Pelajaran ini adalah pelajaran untuk siswa kelas 7. Ya. Yang kali ini akan dibawakan oleh Desniarti SPD. Oke Nanda, pada kali ini kita akan masuk kepada kompetensi dasar tentang menjelaskan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Sementara itu, kata pembelajaran kita menginginkan kalian dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar ini, konsep penyelesaiannya atau konsep penyelesaian pecahan itu sama ya. Dulu sebetulnya kalian sudah belajar di SD tentang bagaimana operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bilangan bulat. Nah, kemudian juga telah diulang kembali pada bab 1 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, begitu juga dengan pecahannya. Nah, konsep untuk pecahan itu yang pertama yaitu Umi boleh buatkan ini dalam bentuk rumusan ya. A per B boleh operasi tambah ataupun operasi kurang. C per B sama dengan A tambah kurang B per B. Di mana konsepnya? Di sini operasi penjumlahan ataupun pengurangan dia akan dapat kita lanjutkan jika penyebutnya sama. Ya. Di sini suku pertama untuk pecahan yang kalian nampak di sini A per B, dia mempunyai penyebut B. Suku kedua juga mempunyai penyebut B. Makanya boleh kita tuliskan menjadi A tambah kurang B per B. Artinya mereka mempunyai penyebut yang sama. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang lain, kalian sudah bisa juga nampak bahwasanya ada pecahan dengan A per B, ya, suku pertamanya A per B, boleh ditambah atau kurang, nanti kita temui. Dengan suku keduanya adalah C per D. Ya, nampak di sini bahwasanya dia mempunyai penyebut yang berbeda. Nah, kalau dia tidak mempunyai KPK atau kelipatan ataupun persekutuan yang sama, berarti boleh kita jadikan dia dalam bentuk perkalian. Kita ambil penyebut suku yang kedua, ya, kita akan jadikan dia D per D. Mengapa D per D? D per D itu nilainya adalah 1. Makanya boleh dikalikan dengan suku pertama yang akan kita jadikan mereka penyebut yang sama. Kenapa? Karena KPK daripada B dan D itu
adalah BD. Ya. Nah, makanya boleh dikalikan dengan D per B. Ya, D per D nilainya 1, maka tidak akan mempengaruhi nilai dari A per B. Nah, sama halnya kalau kita mengambil atau mencari pecahan yang senilai. Masih ingat Nanda bagaimana kita mencari pecahan senilai di bab pertama dulu? Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Operasi apa yang kita temui di sini? Boleh kita lanjutkan. Untuk suku yang kedua, C per D. C per D, sementara KPK yang kita cari, yang kita maksudkan tadi adalah BD. Berarti kita kalikan dengan B per B. Ya, kita kalikan dengan B per B. Sehingga hasil perkalian kita AD per BD ya, ditambah atau dikurang dengan suku yang kedua. Ini suku yang kedua, CB per BD. Ya, Nanda? Nah, boleh operasi penyembahan, boleh juga dengan operasi pengurangan. Nah, jadi konsepnya sebetulnya sama ya, Nanda. Konsepnya pecahan tersebut bisa kita jumlahkan, bisa kita kurangkan kalau dia sudah mempunyai penyebut yang sama. Oke, nah ini yang perlu sekali Umi tekankan. Nah, kita lanjut pada contoh soal supaya lebih dipahami. Contoh soal pertama, 10 per 3X ditambah 8 per 3X. Anda perhatikanlah penyebutnya. Di sini penyebutnya sudah sama. Nah, kalau mereka sudah sama, berarti syarat wajib sudah mereka penuhi. Nah, berarti pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan. Ya, 10 ditambah 8 per 3X. Nah, di sini Umi akan langsung ya menerangkan kepada kalian. Kadangkala mungkin bentuk ini yang ada pada option soal. Tetapi kadangkala dia boleh dijadikan adalah pecahan yang senilai atau disederhanakan. Nah, ini langsung pada bentuk penyederhanaan. Nah, disinilah aplikasi dari pelajaran kita pada bab sebelumnya. Kita cari FPB daripada kedua suku. Suku yang menjadi penyebut ataupun suku yang menjadi pada pembilang. Nah, 18 dengan 3X mempunyai FPB 3. Makanya ya, 3 Umi letakkan di luar ya. 18 ini ya, kita jadikan dia dua suku perkalian. Maka dia 3 dikali 6. Penyebutnya 3 dikali X. Sementara 3 dan 3 boleh kita sederhanakan menjadi 1. Kan habis ya Nanda ya. 1 ya, 3 per 3 itu 1. Maka yang tersisa adalah 6 per X. Atau boleh dikatakan ini adalah bentuk yang paling sederhana daripada hasil penjumlahan pecahan tadi. Nah, bisa dipahami ya Nanda. Kita langsung pada penyederhanaan aplikasinya. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. 4A per 3X dikurang dengan 4 per 2X. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan operasi pengurangan, tetapi nampak di sini penyebutnya belum sama. Nah, kalau dilihat KPK dari 3X dan 2X itu adalah 6X. Nah, berarti suku pertama dan suku kedua itu kita perlu jadikan dia menjadi 6X penyebutnya. Nah, tadi sini sudah ada X ya, masing-masing sudah ada X. Berarti suku yang pertama kita kalikan dengan 2 per 2. Ya, 2 dikali 3X hasilnya kan 6X ya Nanda. Nah, berarti sama dengan KPK-nya. Nah, berarti suku pertama kita kalikan dengan 2 per 2, 4A per 3X dikali dengan 2 per 2. Nah, kita perhatikan lagi suku yang kedua. 4 per 2X. Ya, berarti kita harus kalikan dengan 3 per 3, Nanda. Baru dia menjadi 6X. Ya, nah, berarti kita kali penyebutnya 4 dikali 3. Pembilangnya 4 dikali 3, penyebutnya 2X dikali 3. Nah, sehingga
dia akan menjadi 4A dikali 2, 8A per 6X. Suku keduanya 4 dikali 3, 12 per 6X. Sudah sama ya Nanda? Ya, kalau sudah sama, berarti pembilangnya sudah boleh kita lakukan operasi pengurangan. Atau boleh juga ditukar atau dibuat dalam bentuk satu garis atau satu per saja. 8 kurang 12 per 6X. Nah, kita langsung sederhanakan ya Nanda ya. Nah, untuk menyederhanakannya kita gunakan FPB. FPB dari semua suku. Dari penyebut sukunya ada 2. Pembilang sukunya ada 1. Berarti 8A 2B negatif 12 dan 6X. Kita cari FPB-nya. Ternyata FPB-nya adalah 2. Nah, maka bentuk yang sederhananya 2 dikali 4A dikurang 6 per 2 dikali 3. Ya, 2 dengan 2 boleh kita sederhanakan. Maka yang tersisa adalah 4A dikurang 6 per 3. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana daripada hasil operasi pengurangan bentuk aljabar di atas. Oke. Next, Ananda, kita lanjut pada soal yang agak lucu dan ya, kadang-kadang kalimatnya sederhana tetapi rumit. Oke. 1/X dikurang X sama dengan 1/X. Nah, di sini kita lihat bahwasanya sebetulnya X itu ya, X itu kalau jadikan pecahan kan sama dengan X per 1. Nanda. Ya, X ini X per 1 sebetulnya dia. Nah, maka berarti di sini penyebutnya adalah X, di sini adalah 1. Nah, KPK dari 1 dan X itu adalah X. Maka di sini suku pertama tetap ya, karena dia sudah sama. Sementara suku kedua kita rubah menjadi X dikali X per X. X per X itu nilainya adalah 1. Ya, maka menjadilah dia 1 dikurang X kuadrat per X. Sudah sama kan penyebutnya Nanda? Nah, kalau sudah sama berarti bentuk ini boleh kita tuliskan menjadi bentuk yang paling sederhana 1 dikurang X kuadrat per X. Oke, ya, inilah bentuk paling sederhananya. Nah, kita lanjut pada contoh soal yang keempat. 2 per 3X dikurang, ya, 2 per 3X dikurang 3X ditambah 2 per 9XY. Nah, yang pertama kita perhatikan adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3X. Nah, kalau di sini penyebutnya adalah 9XY. Ya, kalau diperhatikan, angka 3 dengan 9 ini mempunyai suatu kelipatan. Ya. Nah, kalau suku ini si X di sini sudah ada, di sini juga X sudah ada. Tetapi suku yang pertama tidak mempunyai Y. Nah, berarti 3 ini kelipatannya supaya menjadi 9 adalah 3. Ya, dikali 3. Berarti boleh kita jadikan, ya, karena KPK-nya tadi nampak, ya, boleh juga KPK daripada 3X dan 3XY itu adalah 9XY. Berarti suku pertama kita kalikan dengan 3Y per 3Y. Supaya penyebutnya menjadi 9XY. Oke. Nah, untuk suku kedua tetap ya Nanda karena dia sudah sama dengan KPK-nya. Nah, kita lanjut. Kita selesaikan. Maka suku pertama dia akan menjadi 6Y per 9XY dikurang 3X ditambah 2 per 9XY. Nah, kalau sudah sama, kita boleh bentuk dia menjadi satu garis saja. 6Y dikurang 3X ditambah 2 per 9XY. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana daripada pecahan ini. Karena dia kalau dicarikan FPB-nya, ya FPB-nya nggak ada kayaknya ya. Makanya dia tetap seperti ini ada atau bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjut pada contoh yang kelima. Nah,
Untuk contoh yang kelima, 3 per 2x ditambah 4 per x tambah 2. Nah, sekarang bentuknya lain lagi ya. Kalau suku pertama, penyebutnya itu adalah satu suku. Tapi kalau suku yang kedua, penyebutnya terdiri dari dua suku. Ada x dan ditambah 2. Nah, maka bentuk ini boleh kita rubah menjadi, ya, karena dia kan KPK-nya ini berbeda ya, Nanda. Dan kita boleh jadikan dia perkalian saja, seperti konsep yang kedua tadi. Kita kalikan penyebut suku yang kedua dengan suku yang pertama. Nah, menjadi 3 per 2x dikali dengan x tambah 2 per x tambah 2. Nah, dari mana itu x tambah 2? Nah, ini dia dari penyebut suku yang kedua. Ya, nilai x tambah 2 per x tambah 2 itu kan sama dengan 1. Ya, maka dia tidak akan merubah nilai daripada suku pertama ini. Nah, begitu juga dengan suku kedua, kita kalikan dengan ya pecahan yang berbentuk penyebut suku pertama. 2x per 2x. Nah, yang sendirinya pecahan ini mempunyai penyebut yang sama nanti. Ya, nah, ingat pembelajaran kali ini akan menyangkut lagi dengan pembelajaran kita pada operasi perkalian. Ya, penyelesaiannya akan tetap terpakai untuk operasi perkalian. Di mana? Ya, masih ingat skemanya, Nanda? Nah, paling mudah itu skema ya. 3 dikali x ditambah ya 3x ya. 3 dikali 2 tambah 6. Oke, nah begitu juga penyebutnya 2x dikali x, 2x kuadrat. 2x dikali 2 sama dengan 4x. Ya, nah ini dia. Oke, lanjut pada suku yang kedua. 4 dikali 2x, 8x. Nah, suku yang penyebutnya lagi 2x dikali x, 2x kuadrat ditambah 2x dikali 2. Ya, begitu Nanda. Nah, adalah 4x. Sehingga penyebut kita sudah sama ya Nanda ya. Penyebut kita sudah sama berarti pembilangnya sudah bisa kita jumlahkan. Nah, di sini ingat lagi kalau menjumlah bagaimana Nanda? Variabelnya harus sama, pangkat variabel juga sama. Di sini ada 3x, di sini ada 8x. Ya, sama-sama punya variabel x dan pangkatnya 1. Sehingga dia menjadi 11x ditambah 6 dengan penyebut yang sama yaitu 2x kuadrat ditambah 4x. Pak di sini Nanda bahwasanya dalam penyelesaian bentuk pecahan kita menggunakan operasi perkalian terpakai lagi operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini pelajaran sebelumnya juga semakin mantap. Oke Nanda, kita lanjut pada contoh yang ke-6. Oh iya, katanya jangan lupa subscribe. Oke, untuk lebih lancarnya pembelajaran kita di video-video berikutnya. Oke. Contoh nomor 6. Contoh nomor 6 nampak di sini 1 per 2A tambah B. Dan ditambah dengan 1 per A dikurang B. Ya. Nah, jadi di sini karena dia tidak mempunyai KPK ya, kalau dibilangkan dibuatkan KPK ini dia punya dua suku. Kalau biasanya ada dua suku, bilangan yang penyebutnya dua suku itu kita pakai saja ya, perkalian dengan penyebut ya, pecahan yang dibentuk dari penyebut suku yang akan kita jumlahkan. Nah, di sini berarti 1 per 2A ditambah B dikali dengan A kurang B per A kurang B. Ya, Nanda? Nah, A dikalikan jadi 1 dikali, ini tidak ada perubahan. Yang di bawah yang akan ada proses perkalian. 2A dikali A, 2A kuadrat. 2A dikali B, negatif B, negatif 2B. B dikali A,
AB. B dikali negatif. B dikali negatif. B. Jadi negatif B kuadrat. Nah, sementara itu 1 dikali 2AB menjadi 2AB. A dikali 2A menjadi 2A kuadrat. A dikali B menjadi AB. Nah, negatif B dikali 2A menjadi negatif 2AB. Negatif B dikali, maaf ke sini ya, dikali B menjadi negatif B kuadrat. Nah, ada sama ya Nanda ya, walaupun dia bentuknya bertukar, hasilnya sama karena di sini ada sifat permutasi atau permutatif pada perkalian. Oke, nah berarti ini sudah boleh kita gabungkan A dikurang B ditambah 2A ditambah B. Nah, sehingga ya penyebutnya pun sudah disederhanakan. Ini negatif 2 AB, jadi di sini ada 1 AB, sehingga dia menjadi tersisa negatif 1 AB. Oke, nah kalau di sini ada 1A, di sini 2A, maka menjadi dia 3A. Oh ya, nah kalau di sini negatif B, di sini positif B, habis ya Nanda, 0, maka dia tersisa adalah 3A saja. Nah, inilah dia bentuk penjumlahan dua buah pecahan ya yang paling sederhana. Nah, oke Nanda, diharapkan kalian bisa paham dan mengingat-ingat kembali lagi pembelajaran sebelumnya. Ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan pada bentuk aljabar ini. Insyaallah mudah-mudahan ini berkat dan kalian mendapatkan ilmu yang setia tentunya. Ya, aku belajar bahwa tidak semua yang aku harapkan akan menjadi kenyataan. Tapi aku percaya Allah telah merancang semuanya jauh lebih indah dari apa yang aku pikirkan. Insyaallah Nanda, semoga kalian mendapatkan ilmu daripada media yang kita pakai hari ini. Terima kasih telah menjadikannya media pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.